Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Arifatul Aini di kelas ekonomi kelas 12. Nah, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita memulai dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Masih ingat ya tentunya dengan itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam persamaan akuntansi. Nah, laporan keuangan itu sangat berhubungan erat dengan persamaan akuntansi. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke laporan keuangan, saya akan membahas ulang tentang persamaan akuntansi. PDA itu adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. PDA atau persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Nah, kita mulai dari proses akuntansi ya. Yang pertama adalah transaksi. Tidak ada persamaan akuntansi jika tidak ada transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentunya. Untuk yang kedua yaitu penyeleksian data atau mengumpulkan data. Nah, siklus akuntansi itu dimulai dari pengumpulan data transaksi keuangan yang berbentuk bukti transaksi. Nah, berdasarkan bukti transaksi tersebut, data transaksi keuangan bisa diidentifikasi. Yang ketiga, kita masuk ke analisis atau menganalisis data transaksi. Nah, setelah terkumpulnya bukti transaksi, kemudian dianalisis apakah transaksi tersebut sah dan sesuai. Nah, seluruh bukti transaksi tersebut yang dikumpulkan, kemudian dihitung apakah bukti tersebut yang terjadi sah atau tidak. Nah, dari bukti tersebut bisa terhitung besarnya nilai transaksi yang harus diakui. Nah, yang keempat, kita masuk ke mencatat transaksi atau pencatatan dan pembukuan ya. Setelah tahap pengumpulan bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat atau menjurnal nilai transaksi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Nah, untuk selanjutnya dimasukkan ke bukti catatan transaksi. Proses ini dikenal dengan kegiatan menjurnal. Yang selanjutnya masih di pembukuan atau memindahkan catatan ke buku besar ya. Ini sering disebut dengan memposting. Nah, dalam catatan transaksi biasanya transaksi masih tercampur. Catatan tersebut harus dipisahkan antara transaksi debit dan juga transaksi kredit. Seperti itu. Yang keenam, selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Nah, proses dalam pembuatan neraca saldo itu adalah untuk memastikan nilai jenis akun yang bersaldo debit itu sama dengan nilai yang bersaldo kredit. Nah, itu harus seimbang ya antara kredit dengan debit atau aktiva dengan pasiva. Dan yang ketujuh, yang terakhir kita masuk ke laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan menjadi produk utama dari proses akuntansi. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari aset atau
di sini ada kata lain yaitu harta atau aktiva, sama ya. Jadi nanti kalian tidak usah bingung antara aset, harta dan juga aktiva, itu sama. Nah, harta atau aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Nah, aktiva sendiri itu terdiri dari kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi berjangka, harta tetap dan harta tak berwujud. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke akun kewajiban atau sering disebut dengan hutang. Nah, ini bahasa Inggrisnya liabilitas ya. Utang atau kewajiban itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga. Nah, utang atau kewajiban ini terdiri dari utang berjangka. Contohnya seperti ada utang bank, utang hipotek, dan juga utang obligasi, itu untuk utang berjangka. Dan juga ada utang lancar. Nah, utang lancar itu terdiri dari wesel bayar, utang usaha, beban yang harus dibayar, dan juga pendapatan diterima di muka. Itu termasuk dengan kewajiban atau hutang ya. Nah, yang ketiga, kita lanjut ke akun modal. Nah, akun modal ini sering disebut dengan ekuitas atau equities ya. Nah, akun modal sendiri itu adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Nah, modal sendiri terdiri dari pendapatan di luar usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan juga pendapatan usaha. Nah, itu termasuk di modal pemilik ya, atau ekuitas. Yang selanjutnya kita masuk ke rumus persamaan akuntansi. Nah, rumus persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan hak atau kekayaan. Itu rumus yang pertama. Dan yang kedua, aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan equity. Rumus yang ketiga, aktiva dikurangi dengan kewajiban sama dengan modal. Nah, pada dasarnya untuk rumus persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu apa? Pasiva itu kewajiban dan juga modal. Nah, untuk selanjutnya kita masuk dengan menganalisis transaksi keuangan sebuah perusahaan ya. Di sini ada perusahaan Tuan Andi. Tuan Andi mendirikan sebuah percetakan yang diberi nama AHP Offset. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2019 adalah sebagai A, yaitu penyetoran modal oleh pemilik. Nah, di sini Tuan Andi sebagai pemilik percetakan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta sebagai modal awal. Nah, akun yang muncul adalah akun kas, yaitu bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan oleh pemilik, dan akun modal. Akun modalnya juga bertambah ya, karena uang yang disetorkan itu sebagai modal awal usaha. Nah, maka transaksinya sebagai berikut. Nah, di sini ada aktiva, di sini ada kas sebesar 240 juta dan juga modal Tuan Andi sebesar 240 juta. Nah, di sini keterangannya sebagai modal awal. Dan lanjut ke transaksi B, yaitu penambahan modal dengan utang bank. Nah,
Untuk menambah kas perusahaan, Tuan Andi meminjam uang ke bank sebesar 80 juta. Nah, maka transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva, yaitu kas, dan kewajiban. Di sini muncul akun baru, yaitu utang bank. Adanya pinjaman uang dari bank menyebabkan kas dan utang bertambah sebesar 80 juta. Nah, transaksinya nih ya, kasnya bertambah sebesar 80 juta dan juga utang banknya bertambah sebesar 80 juta. Nah, kita lanjut ke transaksi C, yaitu pembelian peralatan secara tunai. Nah, di sini Tuan Andi membeli peralatan cetak sebesar 104 juta secara tunai. Maka akibat dari transaksi pembelian peralatan tersebut, komposisi aktivanya berubah, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya. Aktiva berupa kas itu berkurang sebesar 104 juta dan aktiva lain berupa peralatan cetak itu bertambah. Jadi muncul lagi akun baru, yaitu peralatan sebesar 104 juta. Maka penulisannya, nah di sini kasnya berkurang sebesar 104 juta, tetapi di sini muncul akun baru sebagai peralatan, yaitu 104 juta. Ini bertambah ya. Dalam transaksi ini tidak mempengaruhi besarnya pasiva ya. Kita lanjut ke transaksi D, yaitu pengambilan prive. Tuan Andi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 12 juta. Nah, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva, yaitu kas dan juga modal. Adanya pengambilan pribadi menyebabkan kas dan juga modal itu berkurang sebesar 12 juta. Nah, transaksinya, nah di sini kasnya berkurang sebesar 12 juta dan juga modalnya berkurang sebesar 12 juta. Maka keterangannya di sini ditulis sebagai prive Tuan Andi. Nah, kita masuk ke transaksi E, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, di sini Tuan Andi membeli perlengkapan cetak dari Toko Jaya sebesar 12 juta secara kredit. Nah, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva, yaitu perlengkapan, muncul baru lagi ya, dan aktiva, yaitu utang usaha. Adanya pembelian perlengkapan secara kredit itu menyebabkan perlengkapan dan juga hutangnya bertambah sebesar 12 juta. Maka penulisannya, nah di sini muncul akun baru, yaitu perlengkapan sebesar 12 juta dan juga utang usahanya bertambah 12 juta karena dibeli secara kredit. Nah, di sini mempengaruhi modalnya berkurang sebesar 12 juta. Kita masuk ke transaksi F, yaitu pembayaran sebagian pembelian perlengkapan secara kredit. Tuan Andi membayar sebagian utangnya kepada Toko Jaya sebesar 4 juta. Nah, di sini transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva, yaitu kas, dan juga kelompok pasiva, yaitu ada utang usaha. Adanya pembayaran utang menyebabkan kas dan juga utang usahanya berkurang sebesar 4 juta. Maka transaksinya di sini kasnya berkurang sebesar 4 juta dan juga utang usahanya berkurang sebesar 4 juta. Nah, di sini keterangannya tidak ada ya sebenarnya ya. Ini modal usaha untuk keterangan transaksi A. Kita lanjut ke transaksi G, yaitu penerimaan pendapatan secara tunai. Tuan Andi menerima pendapatan jasa cetak buku dan majalah sebesar 40 juta. Nah, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva, yaitu kas, dan juga kelompok pasiva, yaitu modal. Nah, adanya penerimaan pendapatan jasa itu menyebabkan kas dan juga modalnya bertambah sebesar 40 juta.
Nah, ini transaksinya. Di sini kasnya bertambah 40 juta dan juga modalnya bertambah 40 juta. Maka di kolom keterangan kita tuliskan pendapatan usaha karena Tuan Andi menerima pendapatan jasa. Kita lanjut ke transaksi H, yaitu pembayaran gaji pegawai. Nah, Tuan Andi membayar gaji pegawai sebesar 12 juta untuk bulan Januari. Nah, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva dan juga modal. Adanya pembayaran gaji pegawai itu menyebabkan kas dan juga modalnya berkurang sebesar 12 juta. Maka transaksinya di sini kasnya berkurang sebesar 12 juta dan juga modal Tuan Andi berkurang sebesar 12 juta. Di kolom keterangan kita tuliskan sebagai beban gaji. Kita masuk ke transaksi I, yaitu piutang pendapatan. Tuan Andi melakukan jasa cetak undangan sebesar 8 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, di sini transaksi tersebut mempengaruhi kelompok piutang ya di kolom aktiva dan juga modal di kelompok pasiva. Adanya pendapatan jasa yang belum diterima itu menyebabkan piutang dan juga modalnya bertambah sebesar 8 juta. Maka transaksinya di sini muncul akun baru yaitu piutang bertambah sebesar 8 juta dan juga modalnya bertambah sebesar 8 juta. Maka di kolom keterangan kita tuliskan sebagai pendapatan usaha. Kita lanjut ke transaksi J, yaitu penggunaan perlengkapan. Perlengkapan cetak yang telah terpakai sebesar 6.400.000. Nah, di sini mengurangi kelompok aktiva yaitu perlengkapan dan juga kelompok pasiva yaitu modal. Nah, adanya pemakaian perlengkapan itu menyebabkan terjadinya beban perlengkapan sehingga perlengkapan dan juga modalnya berkurang sebesar 6.400.000. Nah, di sini transaksinya perlengkapannya berkurang sebesar 6.400.000 dan modalnya berkurang sebesar 6.400.000. Maka di kolom keterangan kita tuliskan beban perlengkapan. Masuk ke transaksi K, yaitu penyusutan peralatan. Pada akhir periode akuntansi, peralatan percetakan disusutkan sebesar 5% dari nilai perolehannya. Nah, di sini transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aktiva yaitu munculnya akun baru yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan juga di kelompok pasiva itu mempengaruhi besarnya modal ya karena terjadi beban penyusutan. Nah, di sini adanya penyusutan dan peralatan itu menyebabkan bertambahnya akumulasi penyusutan dan modalnya berkurang. Nah, ini transaksinya. Di sini ada akun baru yaitu akumulasi penyusutan. Ini harusnya ada tanda kurungnya ya, artinya dikurangi karena terjadi pengurangan penyusutan peralatan. Jadi di sini ada tanda kurungnya dikurangkan sebesar 5.200.000 dan modalnya berkurang sebesar 5.200.000. Maka di kolom keterangan kita tuliskan adanya beban penyusutan peralatan. Kenapa besarnya 5.200.000? Karena peralatan yang semula besarnya 104 juta itu telah disusutkan 5%. Jadi 5% dari 104 juta itu adalah ketemu 5.200.000. Kita masuk ke transaksi terakhir yaitu transaksi L, pembayaran beban. Tuan Andi membayar beban listrik, air, dan juga telepon sebesar 2.800.000. Nah, maka transaksi tersebut mempengaruhi besarnya, mempengaruhi kelompok aktiva yaitu kas dan juga kelompok pasiva yaitu modal Tuan Andi sebesar 2.800.000. Nah, ini transaksinya di sini kasnya berkurang dan juga modalnya berkurang. Di sini di kolom keterangan kita tuliskan beban lain-lain atau bisa kalian tuliskan beban listrik, air, dan juga telepon. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan
menuliskan transaksi A sampai dengan transaksi L di dalam tabel persamaan akuntansi. Nah, di sini sudah ada transaksi A sampai dengan L yang tadi kita sudah bahas. Nah, di sini ada kolom aktiva dan juga pasiva. Di kolom keterangan ada modal awal, privat Tuan Andi, pendapatan usaha, beban gaji, pendapatan usaha lagi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan juga beban lain-lain. Nah, jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah pasiva. Jadi di sini ada jumlah akhirnya 225.200.000 ditambah 8 juta ditambah 5.600.000 ditambah 104 juta dikurangi 5.200.000, itu hasilnya harus sama dengan 8 juta ditambah 80 juta ditambah 249.600. Jadi antara aktiva dengan pasiva itu harus balance ya. Kalau tidak balance atau masih ada selisih, maka kalian harus cari di penulisan di sini. Masih ada yang salah memasukkan atau tidak. Jadi antara aktiva dengan pasiva nanti jumlahnya harus seimbang. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Nah, kita masuk ke pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, informasi akuntansi itu menyediakan data-data akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pihak. Informasi akuntansi tersebut merupakan laporan keuangan. Nah, terdapat 4 jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan. Untuk yang pertama, kita mulai dari pembuatan laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan itu menyajikan informasi tentang pendapatan usaha, beban usaha, dan juga pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain yang dirangkai untuk mengetahui laba atau rugi. Jadi di dalam laporan laba rugi ini hanya ada 2 komponen, yaitu komponen pendapatan usaha dan juga beban usaha. Jadi antara beban dan juga pendapatan. Nah, di sini komponen laporan laba rugi itu ada pendapatan. Pendapatan itu ada 2 ya, ada pendapatan perusahaan dan juga pendapatan di luar usaha. Itu yang kedua ada beban. Sama, ini beban ada dibagi menjadi 2, beban usaha dan juga beban di luar usaha. Nah, untuk metode yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi ini ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, metode langsung atau single step, dan yang kedua metode bertahap atau multiple step. Nah, untuk metode langsung atau single step itu adalah metode yang hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya itu dengan kerugian-kerugian. Sedangkan metode tertutup atau tidak langsung atau sering disebut dengan multiple step itu bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Nah, kalau multiple step itu nanti lebih runtut, ada pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha, dan sebagainya. Nah, kali ini yang akan kita pakai yaitu yang pertama dengan menggunakan metode langsung atau single step. Nah, di sini sudah ada laporan laba rugi untuk transaksi perusahaan AHD Offset yang kemarin kita bahas di persamaan akuntansi. Nah, di sini ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha AHD Offset itu sebesar 48 juta.
Yang kedua, ada beban usaha. Nah, di situ kita peroleh dari mana beban usahanya, yaitu ada beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan juga beban lain. Nah, itu kita dapatkan dari persamaan dasar akuntansi di persamaan akuntansi yang lalu di perusahaan AHD offset. Nah, nanti total pendapatan dikurangi dengan total beban usaha itu ketemu laba bersih perusahaan. Nah, ini menggunakan metode single step atau metode langsung ya, karena di sini hanya ada pendapatan, akun pendapatan dan juga akun beban seperti itu. Nanti jika kalian ingin menggunakan multiple step atau metode tidak langsung, di sini ada pendapatan di luar usaha dan juga beban di luar usahanya juga disajikan di dalam laporan laba rugi. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal itu menyajikan perubahan modal akibat operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, komponen dalam laporan perubahan modal itu ada 3. Yang pertama yaitu modal awal, yang kedua adalah laba atau rugi perusahaan, dan yang ketiga adalah prive atau pengeluaran pribadi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada transaksi AHP offset untuk laporan perubahan modal per 31 Januari 2019. Nah, modal Tuan Andi, modal awal ya ini ya yang pertama, modal awal Tuan Andi yaitu 240 juta. Nah, dikurangi yang kedua laba perusahaan AHP offset. Tadi sebelum ini kita sudah menghitung laporan laba rugi ya, dan ternyata AHP offset mengalami laba. Nah, laba itu sebesar 21.600.000. Nah, besarnya prive atau penggunaan pribadi Tuan Andi. Tuan Andi menggunakan prive sebesar 12 juta. Nah, maka itu akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Jadi dikurangi ya. Laba perusahaan sebesar 21.600.000 dikurangi dengan 12 juta. Nanti ketemu 9.600.000. Nah, 9.600.000 itu merupakan perubahan modal dari AHP offset. Nah, bagaimana dengan modal akhir Tuan Andi? Maka modal awal sebesar 240 juta itu dikurangi dengan perubahan modal sebesar 9.600.000. Nah, itu nanti ketemu modal akhir. Jadi modal akhir Tuan Andi yaitu 249.600.000. Dan yang ketiga, kita masuk ke neraca. Laporan neraca ya, ini pembuatan laporan neraca. Neraca pada perusahaan dagang itu menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, dan juga modal untuk mengetahui posisi harta pada suatu perusahaan. Nah, komponen dari neraca itu adalah harta, kewajiban, dan juga modal. Harta itu di situ ada harta lancar dan juga harta tetap. Dan yang kedua kewajiban. Kewajiban itu ada jangka pendek atau jangka panjang, dan yang ketiga adalah modal. Nah, metode penyusunan laporan neraca itu ada 2. Yang pertama bentuk kontrol atau menyebelah. Yang kedua ada bentuk stafel atau berurutan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, sekalian bisa komen di Google Classroom atau bisa japri saya via WhatsApp ya.
Nah, untuk transaksinya, untuk AHP offset laporan neraca per 31 Januari 2019 yang di sini ada 2 kolom. Kita menggunakan metode penyusunan dengan kolom bersebelahan ya, sebelah menyebelah. Nah, di sini ada kolom aktiva dan juga kolom pasiva. Di kolom aktiva kita ada harta lancar dan juga harta tetap. Nanti harta lancar dan juga harta tetap itu dihitung satu-satu. Harta lancar itu meliputi kas, piutang dagang, dan juga perlengkapan cetak untuk AHP offset ya. Nah, total harta lancar dari perusahaan AHP offset itu ada 238.800.000. Nah, untuk harta tetap di sini kita mempunyai peralatan cetak dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, harta tetap di sini yang pertama peralatan cetak sebesar 104 juta rupiah ya. Nah, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, tentunya peralatan yang digunakan dalam waktu periode 1 tahun itu akan mengalami penyusutan. Nah, di sini kita tulis sebagai akumulasi penyusutan peralatan ya. Nah, sudah menyusut berapa? 5.200.000. Nah, maka dihitung dikurangkan dengan peralatan cetaknya. Nah, kita selanjutnya ketemu total harta tetap dan juga nanti kalau sudah ditambahkan ya antara harta lancar dan juga harta tetap, ketemu total aktiva. Yang kedua yaitu pasiva. Nah, pasiva itu hanya ada 2, utang dan modal. Nah, maka kita jumlahkan antara utang yang dimiliki Tuan Andi atau di sini sebagai AHP offset dengan modal Tuan Andi. Yang pertama utang. Di dalam laporan neraca di sini ada utang usaha dan juga utang bank yang dilakukan AHP offset. Utang usaha sebesar 8 juta dan utang bank sebesar 80 juta. Total utangnya yaitu 88 juta. Nah, sedangkan modal Tuan Andi sebesar 249.600.000, maka ditambahkan karena pasiva itu adalah utang ditambah dengan modal. Jadi total pasiva yang didapat adalah 337.600.000. Kita lanjut ke laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu adalah penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk periode tertentu. Biasanya ini dalam waktu kurun 1 tahun ya. Dari tujuan laporan arus kas itu adalah menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran sebuah perusahaan dalam periode tahun buku. Nah, berikut arus kas pada perusahaan AHP offset ya. Laporan arus kas perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu dari arus kas dari aktivitas usaha, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas keuangan. Nah, nanti seluruh arus kas itu dijumlahkan. Demikian materi pada pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan, silahkan kalian bisa sampaikan di kolom komentar di kelas di Google Classroom ya, atau kalian bisa juga japri via WhatsApp. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu kenakan masker, jaga jarak, dan juga rajin cuci tangan, mengurangi kegiatan di luar rumah, tetap bahagia, tetap sehat, dan juga tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.